Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Zahro dengan NIM 202105100019. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas reformasi administrasi publik dengan judul Policy Brief Dilema Zonasi PPDB Mencari Keseimbangan Antara Keadilan dan Kualitas di Kota Surabaya. Bagian pertama ada deskripsi masalah. Pada bagian ini pembahasannya, penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah sistem kebijakan pemerintah untuk penerimaan murid baru di wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Surabaya. Pelaksanaannya diatur melalui beberapa regulasi. Yang pertama ada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB untuk TK hingga SMK. Yang kedua, ada Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 21 tahun 2024 tentang pedoman PPDB. Yang ketiga, ada Surat Edaran dari Kemendikbud nomor 7978-A5-AK.0401-2 terkait pelaksanaan PPDB tahun 2023-2024. Dalam hal ini, PPDB merupakan aspek penting dalam lembaga pendidikan karena 1. Pengelolaan yang profesional menguntungkan sekolah dalam proses pendaftaran. Yang kedua, keberadaan peserta didik baru mendukung operasional sekolah. Yang ketiga, memperlancar proses belajar mengajar karena adanya interaksi antara peserta didik dan tenaga pendidik. Pembahasan berikutnya secara konseptual. Kebijakan zonasi sekolah adalah sistem zonasi wilayah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara merata, mengatasi masalah pemerataan akses, dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Selain itu, zonasi pendidikan pada dasarnya 1. Keberpihakan kepada anak tidak mampu. Yang kedua, menghapus diskriminasi dan ketidakadilan. Yang ketiga, ada pemerataan kuantitas dan kualitas sekolah termasuk guru. Dan yang terakhir, membantu pemerintah daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Bagian kedua ada analisis akar masalah. Pembahasan ini Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 21 tahun 2024 menetapkan bahwa sekolah negeri wajib menerima minimal 50% calon peserta didik yang berdomisili terdekat dari sekolah atau menggunakan sistem zonasi. Mengapa berganti dengan sistem zonasi? Karena sistem lama yang berbasis nilai EBTANAS atau nilai ujian nasional menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, munculnya fenomena sekolah favorit. Yang kedua, siswa berprestasi cenderung menumpuk di sekolah-sekolah tertentu. Yang ketiga, terjadi ketimpangan kualitas antara sekolah-sekolah berkualitas semakin meningkat, sementara sekolah lain menurun. Yang terakhir, ketidakmerataan layanan pendidikan. Dengan demikian, perubahan ke sistem zonasi ini bertujuan menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pendidikan, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, terlepas dari kondisi sosial mereka. Namun, penerapan sistem zonasi dalam PPDB di Kota Surabaya menimbulkan beberapa permasalahan baru. Yang pertama, pembatasan pilihan sekolah. Dalam hal ini, siswa tidak bisa bebas bersaing masuk ke sekolah pilihan mereka, karena pilihan sekolah dibatasi oleh lokasi tempat tinggal. Yang kedua, dampak pada prestasi akademik. Dalam hal ini, sekolah harus menerima siswa dengan nilai di bawah standar. Yang ketiga, munculnya perilaku tidak etis. Di sini, banyak masyarakat melakukan kecurangan dengan memanipulasi data kependudukannya. Terjadi pertukaran data kependudukan untuk memenuhi persyaratan zonasi. Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa sistem zonasi meski bertujuan baik untuk pemerataan pendidikan, tetapi masih memiliki tantangan dalam pelaksanaan. Berikutnya, rancangan solusi kebijakan. Yang pertama, dalam perspektif pemerintah.
Sistem zonasi bertujuan mengurangi ketimpangan antar sekolah. Yang kedua, ada manfaat sistem zonasi. Dalam hal ini, mendorong pelayanan publik yang berkeadilan di sekolah negeri yang memberikan solusi, mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, terdapat tantangan dan evaluasi. Dalam hal ini, menekankan pentingnya kesempatan yang sama dalam hal pendidikan tanpa memandang lokasi atau latar belakang, mencatat bahwa meski ada kemajuan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata. Dalam mengevaluasi dampak ini, teori William Dam dipilih sebagai kerangka yang paling tepat untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Surabaya karena memiliki kelengkapan kriteria evaluasi. Yang pertama ada efektivitas, menilai berkurangnya penumpukan siswa berprestasi di sekolah-sekolah tertentu. Yang kedua, responsivitas, menilai respons sekolah dalam menerapkan kebijakan zonasi dan mengevaluasi tanggapan orang tua siswa terhadap penempatan sekolah berdasarkan zona. Yang ketiga, ada ketepatan, yakni mengukur efektivitas dalam mengurangi kesenjangan antar sekolah dan mengevaluasi manfaat sistem zonasi bagi pemerataan pendidikan di Kota Surabaya. Berikutnya, menilai kecukupan. Dalam hal ini, mengevaluasi kapasitas sekolah negeri di setiap kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Yang kedua, ada mengukur ketersediaan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah Surabaya. Berikutnya, ada perataan, mengukur pemerataan akses ke sekolah negeri di seluruh wilayah Surabaya dan mengevaluasi distribusi fasilitas pendidikan di setiap wilayah Surabaya. Dengan demikian, contoh konkretnya seperti sekolah di kawasan elit seperti SMA Negeri 5 Surabaya kini harus menerima siswa dari lingkungan sekitar, tidak lagi hanya siswa berprestasi dari seluruh Surabaya. Yang kedua, ada sekolah di pinggiran Surabaya mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang karena mendapatkan distribusi siswa yang lebih merata. Yang ketiga, yakni pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan fasilitas sekolah di daerah pinggiran untuk menyeimbangkan kualitas pendidikan. Pembahasan yang sudah saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan bahwa sistem zonasi merupakan langkah positif menuju pemerataan pendidikan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Rekomendasi kebijakan ini yang pertama perlu dilakukannya sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang merata di setiap zona. Informasi ini dapat diambil dari akun laman Instagram dan juga berita seperti Kompas TV. Sekian pembahasan dari informasi yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.